Oke, selamat datang Tokonot semua. Selamat datang di acara Sinyal Ngobras ya untuk edisi 29 April sampai 5 Mei 2024 di mana kita bakal bahas untuk sentimen di minggu kemarin sama minggu ini sekiranya ada apa aja. Dan bagi Tokonot yang sekiranya bertanya-tanya ini market mau dibawa kemana, kita bakal bahas di sini secara lengkap dan potensial-potensial yang bakal berpotensi terjadi gitu. Jadi ini sebatas informasi aja dan do your own research di mana Tokonauts perlu ya verifikasi ulang untuk informasinya sekaligus teman-teman bisa adjust untuk terkait dengan portofolionya atau apapun itu ya baik lagi ke tangan teman-teman ya bahwa market memang tidak bisa diprediksi secara 100% dan tentu akan ada sentimen-sentimen yang dimana mungkin ini di luar analisa ya dan pastikan Tokonauts selalu stay update untuk berita informasi terbaru bisa melalui toko kripto di Belanda, toko news itu ada gitu. Oke, langsung aja kita ke sentimen di minggu kemarin. Sebenarnya ada apa sih Mas kok di minggu kemarin ya tanggal 22 sampai 28 ya itu sangat bearish untuk beberapa aset kripto gitu. Untuk altcoin terutama. Oke, kita bakal lihat ya untuk performanya di minggu kemarin terkait dengan sekiranya ini kemarin tuh gimana sih gitu. Kita bakal lihat ya di sini bahwa market ya secara dominan tuh mengalami bearish. Jadi bisa dikatakan ya sinyal ngobras kemarin minggu kemarin juga kena dampak sih sebenarnya. Almost all of semua dari sinyal ngobras memang minus gitu. Tapi tenang aja rata-rata memang untuk sinyal ngobras minus di 2%-an ya. Jadi cukup aman kalau emang teman-teman sesuaikan dengan stop loss-nya gitu. Jadi kalau kita nyimpen koin atau investing sesuatu, pastikan teman-teman harus tahu ya untuk exit dan yang tak exit untuk dalam kondisi rugi atau kondisi untung itu pasti harus teman-teman pelajari gitu ya. Dimana kalau kita lihat secara weekly ya, secara kenaikan rata-rata ya nggak banyak. Seperti paling tinggi sih High Street sama Binary X dengan coin ticker BNX ya kalau di crypto. Terus kemudian high ini kode ininya HIGH ya. Terus kemudian ada beberapa seperti ya fans token ya, Paris Saint-Germain, PSG, kemudian ada lagi ya Hedera yang kemarin sempat booming. Ya kita sedikit bahas tentang Hedera ya mungkin ya. Jadi Hedera ini kasusnya kemarin self claim. Jadi self claim ini seperti halnya kayak partnership ya. Jadi belum fix tapi sudah di self claim bahwa mereka partneran dengan BlackRock gitu. Dan ini membuat publik bertanya-tanya terkait dengan si Hedera ini gitu. Dan kita akan sedikit bahas nih terkait dengan H-bar ya, H-bar. Nanti kita bakal bahas secara teknikal dan ini masuk ke kalau menurutku pribadi ya itu masuk ke kondisi bullish gitu. Ya ada banyak lainnya sih, cuma rata-rata minus paling dalam itu ada Ethena itu minus sekitar 27,9%. Kemudian ada Omni, Polymesh, Sats dan bawah-bawah lagi ada Ronin ya. Dan ya kalau kita bisa lihat memang rata-rata pada minusnya tuh belasan persen kalau kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini belasan persen. Oke, mungkin langsung kita ke sentimen lainnya. Di besok hari Selasa, ETF Ethereum dan Bitcoin Hong Kong itu bakal live ya. Jadi maksudnya live di sini adalah bisa diperdagangkan. Dan sedikit informasikan aja bahwa ini merupakan sentimen yang menurutku cukup positif, tapi kalau kita lihat based on volume transaksi, terus kemudian dari sisi ETF itu kan marketnya ya atau pasar paling besar tuh memang di Amerika Serikat dan Europe. Jadi di Hong Kong tuh masih terbilang cukup kecil, tapi ini bisa menjadi salah satu sentimen positif karena tentu ini akan berefek domino gitu. Mungkin institusi-institusi yang berada di Hong Kong ya, dari Hong Kong mereka mungkin akan melirik Bitcoin yang dimana
secara regulasi mungkin di US atau mungkin di Europe itu belum di-approve. Jadi mereka akan mencoba di Hong Kong terlebih dahulu gitu. Ya tentu ini kabar baik untuk kita semua bahwa adopsi Bitcoin dan Ethereum itu akan semakin tinggi ya. Jadi bisa dikatakan potensi untuk Ethereum semakin tinggi dari sisi harga itu bisa terjadi kemungkinan ya karena institusi mulai masuk. Tapi bukan berarti ini akan pasti sejalan dengan sentimen positif dalam artian oh ini sentimen positif mungkin Ethereum atau Bitcoin bakal ngepam gitu ya. Enggak harus kan enggak harus sih, lebih ke nggak pasti ya karena balik lagi ke sentimen lainnya gitu. Kemudian ada lagi Forbes ya merilis daftar 20 token zombie ya untuk valuasi miliaran dolar. Jadi token zombie itu apa sih Mas? Jadi token zombie itu market cap yang sudah gede ya, sudah gede tapi secara aktivitas on-chain, aktivitas holder ya, aktivitas transaction di on-chain ya, itu cenderung lebih kecil gitu, sangat-sangat kecil dibanding dengan market cap-nya. Jadi bisa dikatakan ini zombie gitu. Seakan gede tapi transaksinya kecil gitu. Entah di bubble, maksudnya di bubble ini dalam artian bubble itu emang mungkin digoreng atau gimana nggak tahu ya. Intinya adalah ada 20 daftar token. Teman-teman bisa lihat ya, salah satunya ada Cardano, ada apa lagi? Banyak ya 20 token ini. Rata-rata top 50 CMC lah rata-rata. Kemudian ada lagi PP ya, yang naik 50% cuma di minggu kemarin. Kemudian ada lagi seperti meme-coin Solana yang terus mengalami kenaikan gitu ekosistemnya. Dan ini berefek ke oracles-nya si Solana. Jadi kalau ditanya, Mas kok withdraw Solana dari exchange kok tinggi ya? Karena memang kepadatan transaksi dan salah satunya disumbang oleh meme coin ini gitu. Gitu. Mungkin langsung aja kita ke pembahasan sinyal operasinya ya, Tokenats. Jadi kita bakal bahas performa di minggu kemarin seperti apa. Jadi ada Arkham, minusnya actual profitnya minus 5%, Manta 2%-an, terus kemudian ada lagi FTM, Starknet, dan Saga. Ini kalau teman-teman masih hold ya, nih. Kalau masih hold, nggak pasang stop loss, itu kalau Saga minus di 20-an persen, ya. Terus untuk Manta ini di 12-an persen. Itu kalau teman-teman nggak pasang stop loss. Jadi, pentingnya stop loss, ya. Pentingnya stop loss tuh sangat-sangat tinggi bagi teman-teman yang trader ya. Kayak aku sebagai trader ya stop loss itu sangat-sangat penting. Even dia kena stop loss naik lagi ya udah gitu, biarin aja. Karena market tuh open 24 jam. Jadi kita bisa cari peluang lainnya atau wait and see gitu. Jadi utamakan gunakan limit order lah kalau aku ya. Terus disclaimer juga ini merupakan analisa pribadi gue aja, bukan ajakan beli jual. Baik lagi karena keputusan transaksi jual beli itu ada di tangan masing-masing gitu. Kemudian kita ke BTQ hedges-nya di minggu kemarin, yaitu ada ONT, ada ENA, ada Gala, Coty, Neutron. Nah ini ENA ini minus 29%, ya sempat ini naik kan tadi kan 27% gitu. Tapi so far secara actual loss-nya itu di 29%. Kalau teman-teman lihat live-nya di jam 2 siang di Telegramnya Tokyo, itu minus 29%. Gitu. Dan rata-rata minus gini. Memang market kemarin itu dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup bearish ya, karena Bitcoin itu turun dari 64.000 sekian, 64.000 hampir 65.000, kemudian sekarang turun ke 62.000 sekian gitu. Jadi penurunan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, kita ke top breaking watchlist-nya di minggu ini, 29 April sampai 5 Mei 2024, di mana ada Etherfi, Alt, ONG, HBAR, dan CKB. Di mana ini analisa pribadi gue aja, bukan ajakan beli atau jual, ya, ini sebatas watchlist-ku. Di mana potensial profit-nya paling tinggi ada di Etherfi, 28,35%. Sebenarnya apa sih sentimen Etherfi ya? Sesimpel Etherfi ini dia kan masih open untuk liquid staking ya, dan kemudian juga dengan adanya berita terkait dengan ETF Ethereum Spot yang ada di Hong Kong ini juga berefek ke restaking. Jadi staking tuh kayak kita punya Ethereum mainnet dibawa ke Etherfi ya udah diubah jadi ETH ya
gitu. Jadi IITH itu satu ETH sama dengan satu IITH. Jadi ya semacam apa namanya LRT ya, liquid risk taking token gitulah. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri untuk EtherFi ini. Benar lagi ada alt yang ya lumayan lah. Cuma kalau aku lihat sih memang potensi untuk pasar kripto saat ini secara dominan masih berpotensi melanjutkan bullish. Jadi bearish ya. Berpotensi melanjutkan bearish dari minggu kemarin karena ada sell in May and go away. Terus kemudian lagi berita ekonomi ya US, di mana US itu dirasa secara perekonomian berpotensi stagflasi. Stagflasi itu dalam artian ketika suku bunga tinggi tapi perekonomian masih cenderung sama atau jauh lebih rendah gitu loh. Dan inflasi tidak tercover dengan baik, kurang lebih seperti itu, berpotensi stagflasi. Dan ya ini berefek ke banyak sih, jadi jangan kira mungkin wah pasti mungkin rupiah menguat atau sebagainya macam, ya baik lagi ya. Kita harus lihat nanti seperti apa, dan mungkin dalam waktu dekat ini FED ya kemungkinan berpotensi untuk menaikkan suku bunga lagi, jadi berpotensi turun. Gitu. Nah ini bad week watchlist-nya untuk minggu ini 29 sampai 5 April, yaitu ada Pendle, Akro, Jito, Seller, dan IOTX. Walaupun memang IOTX ini kan dia basicnya adalah ya AI juga salah satunya ya IOTX ya. Itu apa namanya, Tesla kan dia berencana untuk fokus ke AI ya, terutama untuk AI untuk driving mobil Tesla-nya. Jadi mungkin ini kabar baik untuk sektor AI, mungkin loh ya. Tapi balik lagi bahwa Tesla ya pasti mereka akan mempertimbangkan ya untuk partneran dengan siapa tuh pasti sangat-sangat dirahasiakan untuk sementara ini gitu. Apakah ke konvensional atau sektor AI yang notabene yang basic on crypto gitu. Kita nggak ada yang tahu. Nah, so far minusnya lumayan lah di sini. Kita ke teknikalnya sekarang, EtherFi ya. Kita ke 5 bullish yang terlebih dahulu. Contohnya ada EtherFi. EtherFi ini berpotensi bullish. Sebenarnya ini ada area apa namanya, area ordernya ya, bukan order, area sideways-nya, dan di sini ada area supportnya gitu. Kemudian di sini secara volume transaksi tinggi banget ya untuk EtherFi, jadi bisa dikatakan ini sebenarnya cukup bullish untuk EtherFi. Kemudian di sini udah breakout, ini ada area resistennya di sini, ini dari sini, kemudian berpotensi turun ke 4,2 dolar ya. Berarti sekarang ini terus kemudian dia berpotensi naik ke area resisten selanjutnya di sini ya di 5,5 dolar. Tapi balik lagi ya, ini merupakan analisa pribadi gue aja. Gitu. Jadi secara volume ini lagi kenceng banget untuk EtherFi. Lagi hot lah untuk EtherFi ini. Kemudian ada Alt ya. Alt ini juga sama. Memang secara volume transaksi tidak setinggi EtherFi, tidak sesignifikan EtherFi. Tapi kalau kita bisa lihat di sini ya, ini ada apa namanya, confirm dia tuh sebenarnya tuh mencoba untuk breakout gitu loh. Kalau misal ini terkonfirmasi apa namanya stay di sini, itu mungkin cukup aman untuk teman-teman ya. Jadi dia berpotensi untuk mengalami kenaikan ke area resistance selanjutnya di sini untuk konfirmasi dia bearish-nya di 24 April kemarin. Kemudian dia berpotensi naik sekitar 13%. Jadi tak rasa ya ini cukup oke. Terus kemudian secara price action udah turun mungkin lebih dari berapa nih? Udah lebih dari mungkin 30% kali ya kalau kita cek. Ya, sekitar 40% sih kalau semisal memang ini terkonfirmasi dia alt ini turun gitu. Kemudian ada lagi ONG ya. ONG ini berpotensi bullish. Jadi kalau dirasa Mas, koin mana yang berpotensi bullish untuk jangka waktu dekat? Mungkin ke ONG atau EtherFi terlebih dahulu. Jadi yang lainnya masih wait and see sih, terasa sih. Gitu. Kemudian lagi ada H-bar ya. H-bar ini berpotensi untuk bullish juga. Bentar. Kemudian untuk H-bar itu berpotensi bullish juga ya, karena di sini ada area supportnya. Tak rasa dia bakal ke area 0,11 ya untuk di sini 8,5%.
kemudian dia berpotensi untuk naik ke sini 8,5% di area resisten ini. Jadi ini adalah area sideways-nya sebelum dia konfirmasi dia bullish di sini ya. Dan ya di sini juga area konfirmasi topnya, local top lah istilahnya ya. Dia berpotensi turun gitu loh. Dan konfirmasinya di sini. Jadi bisa dikatakan ini adalah support yang cukup kuat. Ini adalah resistance yang cukup kuat. Jadi Hedera ini ya masih cukup oke lah kalau teman-teman memang dirasa masih cukup percaya untuk sektor RWA gitu. Kemudian lagi ini ya CKB ini berpotensi untuk bullish ya, sebenarnya memang ini berpotensi untuk ya bullish, tapi ini agak wait and see sih ya, karena tadi di posisi dia di area ini, jadi kita wait and see untuk CKB terlebih dahulu untuk saat ini di hold ya, karena kalau kita lihat based on supportnya di sini itu berpotensi untuk rebound istilahnya, rebound ya. Jadi ini berpotensi untuk rebound paling naik ke 0,0194 gitu. Dan ya paling itu aja sih untuk CKB. Itu kelima koin yang berpotensi bullish. Untuk sementara ini yang cukup kuat itu ada Etherfi dan ONG ya. ONG, Etherfi dan ONG. Untuk alt, XBAR dan CKB Etherfi, ONG dan XBAR. Untuk CKB dan alt mungkin itu jadi antrian, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pendel ya, kita yang berpotensi bearish di minggu ini. Itu ada pendel, kemungkinan dia berpotensi untuk turun ke $4,48. Terus kemudian lagi ada Akro ya, Akro ini berpotensi untuk turun juga ke 0,0064 gitu. Nah Akro ini memang agak berpotensi bullish juga sih, tapi kalau kita lihat based on technicalnya candlestick ini harusnya bearish mungkin sampai ke sini sih, koreksi sampai ke 0,0716 terlebih dahulu. Sisanya kalau memang dia terkonfirmasi dia turun ke 0,06 ini segini ya, itu berpotensi ya mungkin lanjut turun bisa lah gitu. Nah lagi ada JTO. Nah JTO ini berpotensi untuk turun juga ya, karena ya kita bisa lihat lah ini secara tren bearish, secara RSI juga bearish, dan terasa mungkin nih bisa turun jauh lebih dalam gitu. Kalau kita flashback ke beberapa bulan sebelumnya di Desember kemarin 2023 ya, ini harus mungkin bisa berpotensi turun ya ke 1,7 ya, artinya ini mungkin berpotensi minus 40% dalam jangka waktu agak panjang lah ya. Kemudian ada lagi Seller ini juga berpotensi untuk bearish juga, karena kita lihat ya secara teknikal ini broadening triangle. Jadi broadening triangle tuh ya segitiga melebar lah, kurang lebih seperti itu. Dan dia berpotensi untuk turun. Nah dia masuk ke area sideways-nya di sini. Harusnya kalau dia mampu mempertahankan harga di atas 0,02574, kemudian dia bisa lanjut bullish ya. Tapi terasa ini ya berpotensi bearish sih untuk seller. Kemudian ada lagi IOTX ya. IOTX ini juga sama. Kalau kita zoom out untuk jangka waktunya lebih panjang, mungkin ini berpotensi untuk koreksi lebih dalam sih, tak rasa sih ya. Ini bisa sampai ke 0,04 yang artinya berpotensi minus sekitar 20-30% untuk IOTX dalam jangka waktu panjang kalau memang terkonfirmasi bearish. Tapi sekarang kan kita jangka waktu dekat terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dia mampu mempertahankan harga di atas 0,0586, dia kemungkinan bisa lanjut naik gitu ya. Tapi tak rasa ini supportnya dia ada di sini aja sih. Ya kita wait and see terlebih dahulu. Kalau emang dia turun ya ini adalah area yang mungkin bisa menjadi potensi scalping sih. Gitu. Itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Jadi toko notes pastikan gunakan dana dingin, dan ini analisa pribadi aja bahwa memang market secara keseluruhan ya untuk saat ini berpotensi bearish. Jadi walaupun aku cukup bullish untuk beberapa altcoin, bukan berarti pasti akan bullish ya. Tapi ini hanya peluang-peluang aja, karena mother of coin yaitu Bitcoin itu mempengaruhi pergerakan harga secara
dominan gitu loh. Dalam artian ketika Bitcoin ini bearish, ya udah altcoin kemungkinan bearish juga. Karena apa? Karena sentimen ya, ketakutan bahwa investor melihat bahwa Bitcoin turun 2%, altcoin mungkin bisa turun 3 atau 5% gitu. Turunan ini juga disebabkan karena mungkin ya kepanikan atau juga karena market cap yang cukup kecil. Jadi kalau ada penjualan mungkin 1 billion US dollar di Bitcoin mungkin nggak akan terlalu ngefek. Tapi kalau penjualan 1 billion dolar ke altcoin itu sangat-sangat berefek ya. Kita aja sih untuk analisa sinyal ngubras kali ini. Pastikan toko notes gunakan dana dingin ya untuk transaksi dan ini memiliki peluang untuk rugi dan cuan masing-masing sih. Gitu. Sampai jumpa di next sinyal ngubras edisi selanjutnya ya.